Ya, kembali lagi di konten Mikey Balls. Selamat sore untuk kita semua menjelang malam sih ya. Dan ya, kali ini gue mau kasih kalian preview untuk minggu kedua ini, yang mana udah lebih banyak pertandingan yang bakal dimainin, terutama untuk Liga Italia dan Liga Spanyol yang baru akan mulai di weekend ini gitu. Dan tentu dengan ya yang jelas Liga Premier Inggris juga yang udah mulai jalan, sama Bundesliga juga gitu. Jadi ya bakal gue bahas sekarang ini. So, kita mulai dulu dari EPL. Nah, EPL ini gue lihat ada beberapa pertandingan yang gue rasa cukup apa ya, cukup boleh lah untuk ditonton gitu. Yang pertama itu Arsenal versus Leicester. Nah, gua rasa sih ya dengan komposisi yang ada sih harusnya Arsenal bisa untuk unggul atas Leicester. Ditambah lagi ya Leicester ini gua lihat lagi kena nerfnya lah gitu, karena Kasper Schmeichel yang udah pergi ke Nice. Ditambah juga beberapa pemain-pemain lain kayak siapa ya, gua kalau nggak salah sih yang paling berasa sih ini si Kasper sih, yang akhirnya pergi ke Nice, yaitu benar-benar ngaruh banget ke Leicester secara apa ya, secara kedalaman squad lah kalau gue bilang gitu. Nah, cuman ya lihat lagi Arsenalnya gimana. Ya Arsenal sejauh ini ya walaupun minggu pertama doang nih yang baru mulai gitu, tapi Arsenal udah kelihatan meyakinkan itu. Cuman ya yang jelas ya Arteta juga jangan sampai macam-macam sih, dalam artian masang pemainnya tuh asal gitu. Karena dari musim kemarin kelihatan banget Arteta ini tuh terlalu mengambil resiko untuk nyoba-nyoba pemain buat ditempatin di posisi yang enggak apa ya, yang enggak semestinya gitu. Kayak contoh di musim lalu itu Granit Xhaka dipasang back kiri. Aduh, kalau gue jadi fans Arsenal di sana sih udah nggak tahu lagi tuh. Mungkin emosi jiwa kali gitu liatnya. Gue aja sebagai penonton netral aja ya, buat IPL ini aja kadang ngeliat ngapain juga gitu pasang pemain yang nggak perform, plus pasang pemainnya nggak di posisinya dia gitu. Jadi ya harus di ini sih, harus dipantengin terus si Arteta ini sih. Dan semoga ya Arteta tetap apa ya, tetap bisa melanjutin tren positifnya yang udah dia bangun lah gitu selama preseason dan juga selama pertandingan kemarin gitu. Dan ya gue rasa kalau nggak ada masalah mestinya Arsenal bisa unggul atas Leicester kalau nggak ada masalah ya gitu. Terus kayak City Bournemouth, nah ini itu udah jelas City udah 3 poin tuh udah depan mata gitu. Kalau nggak dapet juga sih aneh buat gua. Terus ada Brentford versus MU. Nah ini gua mau ngeliat sejauh mana permainan MU bakal berubah di bawah ETH alias Erik ten Hag. Nah ini akan jadi salah satu apa ya, pertandingan yang eh, cukup lah apa ya, cukup menyita perhatian gua sih as well, dan juga pendukung MU. Karena ya gue mau lihat sih sejauh mana si Ten Hag ini mampu memberikan perubahan lah buat squadnya MU gitu. Terutama dari si gameplay ya, jelas banget. Gue pengen lihat sih sejauh mana perubahannya. Karena ya jujur aja uh, dengan ibaratnya formula yang baru di bawah pelatih yang baru memang butuh banget adaptasi ya. Cuman gue udah ngeliat Erik ten Hag ini memang bagus buat gue di apa ya, di Ajax ya terutama ya. Nah mungkin dia butuh waktu sih, kalau buat gue butuh adaptasi lagi untuk squad MU yang ini gitu. Karena ya liganya jelas lebih keras, dan ya dia masih ibaratnya jam terbangnya di IPL tuh masih ya kecil lah ibaratnya.
itu mungkin dia butuh waktu buat itu, tapi yang jelas kalau nggak apa ya, kalau memang lancar semua ya mestinya MU bisa lah untuk ngambil 3 poin gitu. Terus ada Liverpool versus Crystal Palace, ini mainnya hari Selasa subuh. Cuman gue sih tetap yakin sih Liverpool bisa apa ya, meraih 3 poin lah atas Crystal Palace, dan gue jujur unggulkan Liverpool. Ini udah kayak udah pasti lah, mestinya mereka bisa nyuri 3 poin. Tapi kalau mereka mainnya kayak lawan Fulham kemarin, ya bukan nggak mungkin mereka akan kehilangan 3 poin berharganya mereka lagi gitu. Dan yang seru di sini adalah Chelsea versus Spurs. Nah ini gue mau lihat nih, apakah Chelsea tetap 3-4-3? Ya gue rasa iya. Itu emang Tuchelnya kan keras kepala juga. Ya lihat aja lini lawan Spurs kayak gimana nih. Gitu. Karena ya kalau Chelsea tetap mempertahankan 3-4-3, bukan nggak mungkin mereka bisa keteteran lawan Spurs di minggu ini. Ya suka nggak suka ya, karena ya gue lihat Chelsea ini aduh 3-4-3-nya udah nggak bisa apa ya, nggak bisa berjalan lagi, masih tetap dipaksa juga gitu. Jadi kayak seolah-olah Tuchel ini yang maha tahu gitu. Asli ya, gue bener-bener benci banget sama pelatih kayak gini loh, bener. Aduh, ampun kalau ngeliat Chelsea kayak gitu terus ya. Ya bukan nggak mungkin Chelsea bisa apa ya, bisa inkonsisten sepanjang musim, yakin gue. Dan ya bukan nggak mungkin kalau sampai hal itu terjadi terus menerus, Tuchel bisa dipecat pasti sih, cepat atau lambat lah kalau Tuchel tetap kepala batu gitu. Terus kita lanjut ke Bundesliga, di mana Bundesliga tadi subuh baru mainin juga matchnya. Ya Dortmund menang 3-1 ya. Buat gua sih ya normal ya, karena Freiburgnya juga kena nerf yang sangat banyak, di mana Nico Schlotterbeck itu pindah ke Dortmund, klub yang klub tempat dia bermain sekarang gitu. Ditambah juga siapa lagi kalau nggak, Freiburg ada 1-2 pemain tuh, atau bahkan 3 pemain tuh udah nggak main lagi di Freiburg gitu. Jadi ya kelihatan banget sih nerfnya. Apalagi Nico Schlotterbeck yang musim kemarin main sangat impresif di Freiburg gitu. Nah terus ada Leipzig lawan Köln ya. Gue harusnya sih Leipzig bisa nyuri 3 poin ya, cuman gue nggak ngerti deh, karena kemarin kayaknya nggak gitu konsisten juga. Terus kayak Bayern Munchen Wolves ya, itu ya harusnya Bayern Munchen lah. Dan ya gue nggak gitu melihat lagi sih pertandingan yang seru untuk minggu ini di Bundesliga. Sekarang lanjut kita ke La Liga. Ya Barca akan lawan Rayo di hari Minggu subuh nanti. Ya gua rasa sih Barca harusnya bisa lah nyuri 3 poin atas Rayo gitu. Lebih-lebih lu main di Camp Nou, dan lebih-lebih pemain-pemain yang kemarin udah selesai di transfer itu udah bisa didaftarkan. Karena kemarin malam itu baru aja Barca itu ngejual hak mungkin kayak hak kepemilikan studionya mereka sih ke salah satu vendor ya. Dan dari hasil penjualan hasil partisi penjualannya itu mereka pakai untuk daftar pemain ini. Jadi kayak Lewandowski, kayak Rafinha, kayak si Christensen, Casey, itu udah bisa dimainin dari minggu pertama ini. Jadi ya gua rasa pastinya Barca bisa lah unggul atas Rayo. Dan ya ini jelas banget sih, harusnya mereka bisa lah melaksanain tugas, kalau enggak sih kebangetan. Terus kayak Real Madrid yang bakal tandang ke Almeria, ini mah juga lebih ini lagi gitu, lebih punya chance lagi gitu buat Real Madrid gitu. Dan ya gue sih jujur jelas banget akan ngulih Madrid ya. Sorry.
Ya paling itu doang. Dan yang terakhir tuh Serie A. Sebenarnya jujur gue agak males ngebahas Serie A ini karena Serie A ini aduh, dari segi permainan tuh aduh usang kalau gue bilang mah. Tapi gue lihat juga di sini kayak Milan sama Roma itu mestinya mereka bisa unggul ya kalau gue bilang, karena lawannya Udinese sama Salernitana ya, nggak gitu apa ya, nggak gitu menonjol sih tim-tim kayak dua itu. Tapi yang gue pengen lihat sih Juventus sih, jujur aja, dengan penambahan beberapa pemain mestinya mereka bisa lebih baik dari musim kemarin gitu. Lebih-lebih kayak Filip Kostic yang udah pindah ke Juventus akan lebih kurang sih bisa nambah kekuatan lah di lini tengah yang selama ini tuh jadi kelemahannya Juventus selama musim kemarin, dan itu banyak banget diekspos sama ya kontestan lain di Serie A musim kemarin gitu. Nah itu aja sih mungkin preview buat minggu kedua kali ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di Mikey Boy berikutnya. Ciao.